Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang bisa berjumpa kembali. Kita boleh melangkah ke tahun yang baru, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Hey. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh melangkahkan kaki kami di tahun 2023. Semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari sekali dengarkan pujian ini. Kau tahu hatiku Tuhan,
kasih buat setiap anugerah-Mu mengalir atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam pelayanan dan persekutuan melalui LOB. Dan kesempatan ini kembali saya dipercaya untuk boleh melayani Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Untuk itu kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan berita firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang menuntun langkah kehidupan beriman kami. Hari ini kami bersyukur Engkau kembali boleh memperkenankan kami untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan dan renungkan, benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga kami selaku umat-Mu yang setia dan percaya dan berpengharapan kepadamu, boleh melakukan firman-Mu ini sebagai bagian dalam kehidupan beriman kami, dalam ketaatan kami kepadamu. Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami semua. Hamba yang berdosa ini berserah penuh kepadamu. Tuhan pakai untuk dapat menyampaikan firman kebenaran-Mu, sehingga firman-Mu ini mengambil bagian dalam kehidupan kami sekalian. Bersabdalah bagi kami, karena kami siap untuk membaca dan mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk menjadi bagian perenungan kita
melalui firman yang akan disampaikan hari ini. Demikian firman Tuhan, Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 18. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Amin. Nats renungan kita ada 2 ayat, yaitu ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita, Alkisah seekor tikus dan seekor gajah berjalan bersama-sama melewati sebuah jembatan yang terbuat dari kayu. Nah, ketika 2 ekor binatang ini, tikus dan gajah, berjalan melewati jembatan tersebut, maka kemudian goncanglah jembatan itu. Tikus kemudian takjub melihat jembatan yang mereka lewati itu tiba-tiba goyang saat mereka melewatinya.
Dengan bangga, kemudian si tikus berkata kepada gajah, "Wow, luar biasa gajah. Kita berdua bisa membuat jembatan ini menjadi goncang atau goyang." Si gajah rupanya tidak keberatan dengan apa yang dikatakan oleh si tikus. Dan gajah pun berkomentar dan berkata kepada si tikus, "Ya benar, kita berdua telah membuat jembatan ini menjadi goncang." Padahal Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti sepakat dan setuju bahwa tanpa tikus, si gajah bisa membuat jembatan itu goncang. Tetapi sebaliknya, tanpa gajah, maka seekor tikus itu tidak akan bisa membuat jembatan itu menjadi goncang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering mendengar ada orang Kristen yang berkata, "Dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar." Pernyataan itu tidak salah. 100% benar. Tetapi harusnya kita sadar diri bahwa yang membuat perkara-perkara yang besar sesungguhnya itu adalah Tuhan melalui kita. Bukan berbagi kekuatan. Bahwa 50% itu adalah kekuatan dari kita, kemudian 50% itu kekuatan dari Tuhan. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita, Tuhan sanggup. Tapi tanpa Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak sanggup. Kita memang melakukan sesuatu, tetapi bukan kekuatan kita yang membuat kita kemudian berkemenangan dan melakukan perkara-perkara besar. Semuanya terjadi karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Campur tangan Tuhan semata. Bangsa Israel ketika berhasil memasuki tanah perjanjian, memang benar bahwa bangsa Israel ketika itu memang mereka harus berjuang saat keluar dari Mesir untuk menuju ke Kanaan. Ketika mereka di padang gurun yang panas, yang gersang, mereka kemudian juga harus mengalami peperangan ketika mereka berperang melawan bangsa Amalek. Walau demikian, Tuhan mengingatkan kemudian kepada bangsa Israel dalam nats renungan kita ayat 17-18, "Maka janganlah kau katakan di dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan." Demikian juga halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa memakai kita, Tuhan bisa memberkati kita, dan kemudian membawa kita mengalami banyak perkara-perkara besar. Pertanyaannya, apakah ada andil kita di dalamnya? Ada.
Ya, benar ada. Tapi sangat, sangat, sangat kecil. Sama sekali tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Jika demikian, masihkah kita kemudian memegahkan diri dan menganggap bisa melakukan semuanya sendiri tanpa Tuhan? Semuanya karena Tuhan saja. Sama sekali bukan karena kita. Sehingga kita harus tahu diri. Kita harus sadar diri. Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahu diri atau sadar diri itu berarti menyadari keadaan diri kita ini. Menyadari siapa diri kita dan menyadari keadaan kita sebagai manusia yang tidak mempunyai apa-apa. Memang benar bahwa sebagai manusia kita datang ke dunia ini dengan telanjang tanpa membawa apapun juga. Kita pun akan meninggalkan segala sesuatunya saat kita berpulang kembali kepadanya, alias mati atau meninggal. Semua yang kita miliki di dunia saat ini akan kita tinggalkan. Sehingga kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini semata-mata hanyalah pemberian dan titipan Tuhan. Karena itulah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus tahu diri, harus sadar diri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan atau pembacaan kita hari ini, Musa dengan tegas memperingati bangsa Israel untuk kemudian menyadari bahwa apapun yang ada pada mereka itu semua adalah pemberian Tuhan. Kalaupun kita kemudian memiliki segala apa yang kita rasakan saat ini, entah itu kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Semua itu diperoleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan yang memampukan kita kemudian bisa bekerja untuk menghasilkan uang. Karena itu, kalau kita memiliki kekayaan, sekali lagi, kalau kita memiliki kekayaan, jangan kemudian kita sombong dan merasa bangga, kemudian kita merasa mampu, kita merasa hebat. Sebab semua seyogyanya adalah milik Tuhan. Dan kita ini hanya dipercayakan untuk mengelolanya saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah hari ini kita menyadari bahwa apapun yang ada pada kita semuanya adalah milik Tuhan. Belajarlah bersyukur untuk segalanya dalam hidup kita. Belajarlah mengelola dengan bijak dan tidak mementingkan diri sendiri saat kita dipercayakan segala berkat, kekayaan, dan apapun yang kita miliki. Selalu ingat bahwa kita datang di dunia ini dengan keadaan telanjang,
dan akan berpulang kembali kepadanya tanpa membawa apapun juga. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan sadar diri, dengan tahu diri, sehingga kita pun selalu bersyukur. Kalau hari ini kita semua diperkenankan olehnya, di tahun yang baru 2023, memasuki pekan ketiga atau memasuki minggu ketiga, dengan segala apa yang kita sudah alami, kita rasakan, kita nikmati. Terlebih ketika sepanjang tahun 2022. Mari sadar diri, mari tahu diri. Itu semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita ini hanya sebagai pengelola. Kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu. Kita bertanggung jawab untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga mari dengan optimis kita menjalani sepanjang tahun 2023 ke depan ini. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi percayalah, ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, Tuhan yang akan menuntun dan menolong, menguatkan dan memampukan kita. Sambil kita terus bersyukur dan mau melihat bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, kita peroleh, kita nikmati, kita pegang, itu bukan karena kehebatanku, kekuatanku, kemampuanku, tetapi semata-mata karena Tuhan. Dia yang akan terus memberikan kekuatan dan berkat-Nya. Dan mari dengan penuh kerendahan hati, dalam pengharapan sukacita di dalam Tuhan, menjalani tahun 2023 ini, menjalani kehidupan kita dalam iman kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita dengan penuh sadar diri, tahu diri bahwa saya mampu, saya bisa, karena Tuhan memakaiku, menjadikanku sebagai Allah untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Teruslah menjadi berkat baginya, dan biarlah kemuliaan nama Tuhan selalu ditinggikan dan diagungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami semua untuk boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi bagian penting bagi kehidupan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah dalam kehidupan kami tahu diri, kami sadar diri bahwa segala sesuatu yang kami peroleh, kami nikmati, kami rasakan saat ini bukan semata-mata karena kekuatan, karena kehebatan dan kemampuan kami. Semuanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Sehingga segala perkara-perkara besar kami boleh lalui bersama dengan-Mu. Sehingga biarlah kami terus mengagungkan dan penuh pengharapan hanya kepada-Mu. Terlebih ketika kami dipercaya untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, agar kami jalani dengan penuh tanggung jawab dalam pengharapan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur untuk segala sesuatu yang kami alami. Dan biarlah dalam segala peristiwa-peristiwa yang kami hadapi, baik suka maupun duka, terlebih dalam duka dan kepahitan, kekecewaan, Tuhan yang akan terus menguatkan dan memampukan kami. Dan terus melihat Engkau bahwa Engkau berkuasa lebih besar dari segala sesuatu yang dapat menyakitkan, mengecewakan, mendukakan hati kami. Engkau yang akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepekan yang akan kami jalani ke depan ini,
Kami berserah penuh kepadamu Tuhan yang menolong memberkati kami semua. Dalam kehidupan kami pribadi, dalam segala karya tugas tanggung jawab kami. Begitu pula di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami. Bahkan juga anak-anak kami dalam kehidupan perjuangan mereka, dalam pendidikan, dalam kerja karya mereka, dalam pergumulan mereka, masa muda mereka. Kami serahkan kepadamu. Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati semuanya. Mampukan kami untuk terus melihat Engkau dan terus menjalani, memaknai segala kehidupan ini hanya karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui LOB ini kami boleh bersama-sama bersekutu, boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh diperdengarkan firman. Tuhan akan terus memberkati pelayanan dari LOB untuk semua orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, dan biarlah segala sesuatu yang dilakukan melalui LOB ini, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dibenarkan. Dan bersama-sama dengan Engkau, segala perkara-perkara besar boleh diwujudkan dan dinyatakan melalui kebersamaan dan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati setiap usaha-usaha pekerjaan dari apa yang dilakukan melalui LOB ini, juga semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kami serahkan kepadamu, Tuhan menolong memberkati, agar kehidupan mereka semua ada dalam penyertaan kasih Tuhan. Ibu Jacqueline bersama dengan keluarga, semua karyawan-karyawati, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan LOB, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga bagi kami semua yang percaya kepadamu. Kau memberkati kehidupan kami, agar kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami ini boleh kami lakukan dengan penuh tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dengar sahut doa kami, ampuni salah dosa kami. Demi Kristus Yesus, kami serahkan kehidupan karya kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Engkau yang senantiasa dimuliakan dan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita, dan lakukanlah firman yang kita dengarkan hari ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sadar diri, dengan penuh tahu diri, untuk terus menjadikan Dia sebagai Allah yang akan terus menuntun perjalanan hidup kita. Dan biarlah kita terus memperkenankan Dia campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.